Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurship Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club. Dan salam entrepreneurs. Perkenalkan, saya dengan Andrian yang akan memandu acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom Webinar. Entrepreneurs Meetup adalah sebuah acara yang diselenggarakan khusus member Ciputra Entrepreneurs Club. Namun di kesempatan malam hari ini, acara Entrepreneurs Meetup kami adakan untuk umum. Bagi Bapak Ibu, member dari Ciputra Entrepreneurs Club, dipersilakan untuk share atau mengundang rekan-rekannya untuk dapat hadir di malam hari ini. Ayo ikut acaranya. Dan dalam acara Entrepreneurs Meetup hari ini kami mengundang narasumber langsung dari Mandiri Tunas Finance, yang dimana PT Mandiri Tunas Finance ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan solusi pembiayaan yang mudah, inovatif, dan kompetitif ya bagi konsumen untuk memiliki mobil impian. Di acara malam ini saya sudah sendiri ya, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ari Della. Beliau sebagai Mandiri License Head PT Mandiri Tunas Finance. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Pak Adrian. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya Pak. Sangat terdengar dengan jelas Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Terima kasih. Alhamdulillah baik Pak Adrian. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih atas kesempatannya itu ya. Terima kasih Pak Ari sudah hadir di kesempatan malam hari ini, yang tentunya ini sebuah persiapan yang mungkin Pak Ari mepet ya, kemarin baru dihubungi untuk hadir di acara ini. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, dengan senang hati. Siap. Mudah-mudahan bisa berkenan untuk Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Ari. Dan tentunya Bapak dan Ibu ya, tadi sudah hadir Pak Ari ya untuk bisa menemani kita di acara malam hari ini. Dan langsung saja kami undang Bapak Ari Della untuk sharing kepada Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini dengan tema cerdas mengatur keuangan untuk kredit mobil impian. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti seputar materi yang disampaikan, silakan menggunakan fitur chat atau Q&A ya di platform Zoom Bapak dan Ibu. Nanti di akhir sesi nanti dan pada kesempatan ini kami juga akan memberikan saldo e-wallet senilai masing-masing Rp50.000 untuk 2 orang penanya terbaik. Siap-siap ya Pak, nanti ya ditanyakan yang terbaik, nanti kita akan kasih e-wallet Pak. Baik Pak Ari Della ya, tanpa lama-lama kita memberikan kesempatan Pak Ari untuk mengisi acara materi malam hari ini ya. Silakan untuk mempersiapkan slide-nya ya Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak Adrian. Selamat malam Bapak Ibu anggota dari Ciputra Entrepreneurs Club. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bangga kami dari Mandiri Tunas Finance pada malam hari ini bisa menyapa langsung anggota dari Ciputra Entrepreneurs Club yang luar biasa. Bapak Ibu, kami diberikan kesempatan oleh Pak Adrian untuk bisa sharing, berbagi apa yang kami punya, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari, suaranya masih belum terdengar Pak. Ya. Ari Della tugas di Mandiri Tunas Finance sebagai Mandiri biasa. Sebelum di Mandiri Tunas Finance itu saya sebagai bankir di Bank Mandiri dengan jabatan terakhir Vice President untuk pegang area di Bali. Ya Bapak Ibu. Bisa diulang Pak areanya Pak? Di Bali Pak, di Bali. Oh di Bali, wah. Terakhir Bali sebagai Vice President pegang area Bali. Gitu. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Adrian. Dan sekarang saya bertugas di Mandiri Tunas Finance. Bapak Ibu, sebagai pengantar, sebagai prolog ya, boleh pada malam hari saya juga ditemani oleh Mas Bagas, tim kami yang akan share mengenai materi ini. Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, kendaraan, kalau kita ngomongin kendaraan atau mobil impian ya, itu tentu sangat penting untuk kita, apalagi ngomongin Jakarta ya. Jakarta itu macet banget oleh kendaraan ya.
jangankan Jakarta, di Indonesia dengan dibangunnya semakin bagus infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sekarang, itu menjadi mobilitasnya semakin tinggi. Dan karena itu butuh kendaraan yang semakin banyak juga, semakin bagus infrastruktur, berarti mobil impian itu semakin dibutuhkan, ya. Sebagai gambaran, boleh di-share Mas Bagas ya, sebagai gambaran Bapak Ibu, untuk di kami Mandiri Tunas Finance ya, itu di tahun 2021 saja, sepanjang tahun 2021 saja, kami itu membiayai itu hampir 20,5 triliun satu tahun Bapak Ibu. Ya, 20,5 triliun Pak Adrian untuk pembiayaan kendaraan. Itu ya baru yang membeli secara kredit loh Pak Adrian. Ya, lalu kemudian tahun 2022 itu meningkat lagi. Ya, kita bisa booking itu tahun 2021 itu pasca pandemi. Ya, pasca pandemi. Saya nggak munculkan angka di waktu pandemi tahun 2020 ya. Rasanya nggak elok waktu tahun 2020 kita menunjukkan angka yang sebetulnya masih ada. Tapi memang ya siapapun ya, apapun di pandemi itu kurang menguntungkan. Pasca pandemi tahun 2021 kita bisa booking 20,5 triliun Bapak Ibu. Itu membeli kredit mobil. Jadi membeli kendaraan, mobil itu secara kredit tahun 2021 saja, dan itu Mandiri Tunas Finance saja itu 20,5 triliun. Di tahun 2022 itu naik 34,18% Pak Adrian, sebesar 27,5 triliun ya tahun 2022. Di tahun 2023 kami punya target sampai dengan akhir Desember nanti, yang sudah kurang 2 bulan ini, itu 33 triliun. Nah, sementara posisi sampai dengan Oktober itu sudah tercapai 26 triliun. Jadi kurang lebih 7 triliun lagi dalam 2 bulan itu bisa kami kejar Pak Adrian. Bayangkan, dalam 2 bulan ya 7 triliun itu bisa kami booking. Itu untuk di Indonesia. Ya, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta sendiri itu pasarnya, pangsa pasarnya dari seluruh Indonesia itu 19% sampai 24,5%. 19% di tahun 2021 ya, sampai dengan periode 2023 bulan Oktober, pangsa pasar kami itu sudah 24,5% ya. Dengan dibukin tahun 2021 itu Jakarta saja itu 3,9 triliun. Di tahun 2022 itu 5,5 triliun Pak ya. Terus kemudian ini Jakarta saja ya, terus 7 triliun kita harapkan di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, kalaupun kita sekarang itu menginginkan mobil impian secara kredit, itu nggak salah, karena banyak temennya Pak. Ada sekali temennya ya. Jakarta sedikit lagi Pak Ari ya. Oh iya Pak, Jakarta optimis ini. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Untuk sebagai gambaran, ini baru Mandiri Tunas Finance Pak, yang pangsa pasarnya 24,5% ya. Mungkin kita bisa hitung itu bagaimana kebutuhan kredit mobil untuk Indonesia ya. Kurang lebih untuk Jakarta aja berarti kalau 24,5% yaitu MTR, berarti 33 triliun ya, dengan rata-rata pangsa pasar 20%. Berarti kebutuhan secara nasional itu kurang lebih di angka 120-an triliun ya, 120 triliun. Itu Pak, besar sekali ya angkanya untuk pembiayaan kendaraan ini. Dan ini ngomong-ngomong baru yang ngambil secara kredit Pak ya. Bagaimana berikutnya Pak Bagas, bagaimana sebetulnya yang kredit itu berapa persen? Memang Bapak Ibu, 70% orang membeli mobil sekarang itu masih menggunakan cara kredit. Baru 30% Pak yang menggunakan secara tunai, secara cash ya.
Tapi bukan berarti yang angka yang besar ini angka yang benar, bukan. Ya, tapi karena memang kenapa kita harus membeli mobil itu secara kredit gitu, dan apa untungnya? Ya karena gini, kita rasakan sendiri ya di Jakarta. Ya, dirasakan sendiri di Jakarta. Di Jakarta itu rasanya kita itu butuh mobil yang nyaman, yang fit, yang jauh dari gangguan. Ya, terus kita kebayang dong, kalau lagi jalan di Jakarta nih Bapak Ibu, terus ke mobil kita itu nggak fit, nggak nyaman, terus sering ada gangguan, betapa tersiksanya Bapak Ibu. Siap-siap dorong, Pak. Ya. Siap-siap dorong di tengah-tengah kemacetan. Aduh, bisa dibayangin ya, Pak. Di jalan tol yang jalannya enak, berhenti juga nggak nyaman kan, mogok juga nggak nyaman. Betul banget, Pak. Ngabisin derek kan gitu. Gimana? Iya, ngabisin duit, Pak. Ngabisin duit gitu, harus pakai mesin derek kan gitu. Tapi keluar dari jalan tol, itu juga gitu, jalanan juga tidak bersahabat karena macet di sana sini, yang mesin sedikit panas gitu kalau nggak lancar. Jadi memang harus fit dan nyaman juga. Nyaman itu artinya AC adem gitu Pak ya. Yes. Adem ya, nggak bikin mabuk gitu. Nah ini yang penting juga, mobil itu harus menimbulkan kepercayaan diri bagi pemiliknya ya. Dan opsi kredit, kita bisa langsung mempunyai mobil dengan kriteria semua itu meskipun dana kita terbatas ya. Jadi memang membeli secara kredit itu sebetulnya bijaksana Pak, sangat bijaksana. Jangan sampai karena dana terbatas ya kita memaksakan membeli mobil yang tidak fit, yang nggak nyaman gitu, yang banyak gangguan. Waduh, itu menyiksa diri ya gitu. Alangkah baiknya ya apabila kita itu membeli secara kredit, tapi memang harus dibarengi dengan sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk bisa mengangsur dengan mudah. Jadi membeli secara kredit itu pilihan bijaksana ya, daripada kita dana kita terbatas memaksakan untuk membeli mobil yang nggak fit, nggak nyaman. Rasanya itu nggak bijak. Mending kita itu bekerja keras untuk bisa menaikkan pendapatan kita, untuk bisa membeli secara kredit sehingga kebutuhan mobilisasi kita itu bisa terpenuhi. Lalu kemudian Bapak Ibu ya untuk dari sisi keuangan ya, dengan membeli secara kredit itu kan mungkin dengan keuangan yang terbatas ya, cash flow yang terbatas itu sebagai penolong kita, sehingga cash flow perusahaan maupun kita sebagai individu itu masih terjaga. Dan ini mungkin yang nggak banyak diketahui Pak Adrian. Kalau sebetulnya apabila kita itu kredit ya melalui bank atau melalui perusahaan leasing ya, itu ada yang namanya skor kredit Pak. Setiap individu itu ada namanya skor kredit ya. Ketika seseorang mempunyai kredit di bank dan itu lancar, itu nilainya lebih tinggi daripada seseorang yang nggak punya kredit. Gitu ya Pak? Di perbankan atau leasing gitu, itu punya skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak punya kredit. Artinya gini, gitu. Artinya gini. Bagi orang yang belum punya kredit itu belum teruji Pak. Iya. Betul sekali ya Pak. Jadi belum ada historicalnya ya Pak, masih putih ya Pak. Nah itu jadi Bapak Ibu, jadi kita nggak salah ya. Salah satu cara mengatur keuangan adalah tentu saja menyesuaikan pendapatan dengan faktor biaya yang akan kita keluarkan, termasuk biaya untuk kredit. Jadi memang nggak salah apabila kita itu membeli kendaraan impian kita dengan cara tunai, nggak salah, asal dipastikan bahwa cash flow kita itu tidak akan terganggu ya. Keperluan kita masih banyak, keperluan untuk mengembangkan usaha ya, keperluan untuk pendidikan anak-anak kita, keperluan untuk investasi di tempat lain gitu. Nah, pilihan untuk membeli secara kredit asal bisa diukur
ya, kemampuan membayarnya itu adalah keputusan yang bijaksana. Ya, berikutnya Bapak Ibu, kami dari MTF memperkenalkan diri bahwa Mandiri Tunas Finance itu adalah grup patungan, Bapak Ibu. Ya, grup patungan dari perusahaan Bank Mandiri, di perusahaan bank terbesar di Indonesia saat ini, itu pegang 51% kepemilikan dari Mandiri Tunas Finance, dan 49% itu adalah kepunyaan Tunas Didian Group yang merupakan grup dealer yang besar di Indonesia. Bapak Ibu, kami sebagai perusahaan, anak perusahaannya dari Bank Mandiri, bank terbesar, itu mempunyai keuntungan apa Bapak Ibu? Ya, kita itu bisa mendapatkan langsung dana murahnya Bank Mandiri untuk kita salurkan ke pembiayaan kendaraan. Nah, ini sangat menguntungkan, sangat menguntungkan. Kenapa? Gini Bapak Ibu, yang kita salurkan itu sebagian dananya Bank Mandiri secara langsung. Ya, MTF dapat menggunakan dana murahnya Bank Mandiri untuk bisa meminjamkan ke nasabah MTF dengan suku bunga yang murah. Bapak Ibu, Bank Mandiri sebagai bank yang terbesar itu sudah tidak bertumpu kepada yang namanya deposito. Ya, Bank Mandiri sebagai bank terbesar itu sudah 68% komposisi dananya, itu Pak Adrian sudah 68% dananya itu sudah dana murah. Dana murah itu apa Bapak Ibu? Itu dana yang bersumber dari tabungan maupun giro. Ya, Pak Adrian mungkin punya tabungan ya, apakah di bank lain atau di Bank Mandiri. Ya. Pak Adrian pernah risau dengan suku bunga? Nggak pernah ya Pak ya? Enggak sih Pak. Enggak, kecuali orang yang menaruh deposito Pak. Betul, kalau deposito kan masih hitung-hitungan ya, detail Pak. Oke. Masalahnya belum ada depositonya Pak. Iya. Tapi kalau dengan tabungan Bapak Ibu, nasabah itu sudah tidak mempermasalahkan suku bunganya, ya, tidak mempermasalahkan suku bunganya. Itu yang saya katakan tadi, itu merupakan dana murah dari Bank Mandiri. Ya. Terus kemudian dana murah ini Bank Mandiri itu punya catatan bahwa gironya berapa, tabungannya berapa, ya. Nah itu sangat murah dananya, dan itu dananya bisa dikembangkan. Dananya kemudian bisa dipinjamkan. Antara lain melalui anak perusahaan Bank Mandiri, yaitu Mandiri Tunas Finance ini dipinjamkan sehingga bisa mendapatkan pinjaman yang murah. Artinya bukan yang pinjaman, yang murahnya bukan MTF-nya, bukan Pak Adrian, tapi nasabah kita, nasabah Mandiri Tunas Finance itu bisa mendapatkan pinjaman dana murah melalui MTF untuk pembiayaan kendaraan. Ini kelebihannya suatu leasing yang di-backing oleh bank, suatu leasing yang dipunyai oleh bank, ya. Apalagi Mandiri Tunas Finance ini dipunyai oleh Bank Mandiri, ya, bank terbesar yang sudah sangat bertumpu kepada dana murahnya. Jadi dana mahalnya seperti deposito itu juga relatif kecil dan relatif nggak terlalu tinggi, sehingga dananya Bank Mandiri itu relatif murah, sehingga bisa dipinjamkan ke nasabahnya dengan suku bunga yang murah juga, ya. Beda Bapak Ibu apabila leasing tidak di-backup oleh bank. Kita bayangkan, leasing itu akan mendapatkan dananya dari mana Bapak Ibu? Leasing pasti akan mendapatkan dananya dari pinjaman bank. Pinjaman bank sudah bisa dilihat tuh. Pinjaman bank aja suku bunganya berapa Pak, gitu ya. Nah itu kemudian dipinjamkan lagi kepada kita. Nah itu pasti kan mahal. Oleh karena itu, di sini keuntungannya Mandiri Tunas Finance sebagai anak perusahaannya Bank Mandiri, sekali lagi bisa memprovide atau bisa mempersembahkan kepada Bapak Ibu pinjaman dengan bersuku bunga murah. Lalu kemudian Tunas Redian, ya, itu sebagai grup dealer yang cukup besar. Oleh karena itu kami itu sudah bisa bekerja sama dengan 3.000 dealer, jaringan dealer, dan
dengan bekerja sama dengan 3.000 dealer, itu otomatis akan mempermudah dan mempercepat pengadaan kendaraan. Ya, jadi apabila kita menginginkan suatu kendaraan, ya dengan Mandiri Tunas Finance itu dengan cepat kita bisa mencarikan kendaraannya, indennya bisa lebih cepat, dan gitu, lebih mudah. Nah, itu merupakan sesuatu keuntungan untuk nasabah kita. Ya, belum lagi kita itu mempunyai 100 lebih Pak cabang yang tersebar di seluruh wilayah. Ya. Kemudian kami itu membiayai apa saja Bapak Ibu. Mandiri Tunas Finance itu membiayai bukan hanya mobil baru, ya, tapi mobil bekas juga untuk passenger car, ya, baik baru maupun bekas. Lalu kemudian selain passenger car itu ada commercial car juga, Pak Adrian. Commercial car baru dan bekas. Ini kita juga biayai. Lalu kemudian motor gede di atas 300 cc itu juga bisa dibiayai oleh Mandiri Tunas Finance. Lalu kemudian alat berat, heavy equipment, ya, heavy equipment itu alat berat itu juga bisa dibiayai. Nah, terus kemudian ini juga paling gampangnya refinancing itu gadein, Pak. Gadein BPKB. Nah, itu gadein BPKB. Ya, ini gadein BPKB juga ini merupakan sesuatu yang solusi juga untuk kita di saat kita membutuhkan dana atau membutuhkan modal, ya, secara cepat, paling cepat itu bisa menggunakan multiguna Bank Mandiri. Dan multiguna Bank Mandiri ini antara lain kelebihannya Pak, itu jangka waktunya untuk bisa sampai dengan kalau mobil Jepang itu bisa sampai dengan 12 tahun Pak masa mobil. Ya, kalau mobil non Jepang itu sampai dengan 10 tahun Pak. Ya, sampai kredit lunas. Cukup panjang, ya. Panjang sekali, Pak. Bapak Ibu, panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Ya, jadi sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan untuk kita yang sedang butuh untuk pembiayaan dan kita punya BPKB. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus pertimbangkan Mandiri Tunas Finance itu, ya. Bapak Ibu, di Mandiri Tunas Finance itu yang dijual itu banyak produk seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Ada untuk pembelian mobil baru, untuk mobil bekas, ya. Lalu kemudian pembiayaan gadein mobil atau istilahnya multiguna, ya. Lalu kemudian adalah pembelian untuk alat berat, lalu kemudian motor gede di atas 300 cc itu merupakan objek pembiayaan dari kita. Lalu kemudian karena kita itu merupakan grup dari Tunas Radian gitu, ya, terus kemudian juga di backup oleh dana murahnya Bank Mandiri, jadi proses kreditnya dan pencairannya itu relatif mudah dan cepat Bapak Ibu. Kemudian data dan dokumen itu kita simplifikasi, ya. Setiap tahun kita lakukan semacam inovasi terhadap produk kita, terhadap sistem kita. Kita berjanji untuk selalu mensimplifikasi data dan dokumen yang kita gunakan sehingga pengajuannya bisa lebih simpel. Lalu kemudian khusus untuk pembiayaan unit baru itu tanpa appraisal, ya, kita percaya kepada nilai yang dikeluarkan oleh dealer, karena kita sudah bekerja sama dengan banyak dealer. Sebagai grup dealer besar, kita sudah bekerja sama dengan banyak dealer, sehingga kita percaya kepada banyak dealer, dan untuk nilainya nggak kita ragukan. Jadi nggak ada perlu lagi untuk yang baru. Nah, ini yang penting, yang juga suku bunga yang murah, seperti saya katakan tadi, bahwa karena kita di backup oleh Bank Mandiri sebagai bank besar dengan dana murah, kita bisa menjual kendaraan itu dengan rate mulai dari 2% Bapak Adrian, ya, itu. Dan jenis-jenis mobil yang kita biayai itu hampir semua kita biayai. Saya juga, ini apa kira-kira yang belum ada merek-merek mobil itu, ya. Rasanya mobil Cina pun, Wuling juga sudah ada. Sudah masuk. Wuling sudah ada.
lalu kemudian apa lagi ya? Hampir semua ya, hampir semua merek di Indonesia kayaknya ada semua ini, ya. Apa ini? Kayak semua ya. Sudah ada semua, Pak. Bahkan yang belum ada di sini ini, saya yang belum ada ini, Cherry itu sudah bisa kita biayai juga, Pak. Oh iya? Cherry ada ya. Cherry yang muda itu sudah kita bisa biayai juga itu. Ini belum ada logonya di sini nih. Iya, belum masuk, Pak. Jadi sudah bisa biayai, ya. Kayak gitu. Itu, Pak. Jadi semua merek, hampir semua merek kita sudah bisa lakukan pembiayaan. Nah ini Bapak Ibu, kami itu punya produk andalan itu yang namanya KKB, sesuai judul dari tema pada malam hari ini, yaitu cara cerdas untuk bisa mendapatkan mobil impian, mengejar cerdas mengatur keuangan kita harus pertimbangkan yang namanya produk KKB, Bapak Ibu. Ya, kita punya yang namanya produk KKB. Boleh Mas Bagas di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita sebagai anak perusahaannya Bank Mandiri, Pak Adrian, Bapak Ibu sekalian, kita punya produk yang namanya KKB. KKB ini tidak dipunyai oleh semua leasing, Pak Adrian. Ya, hanya leasing yang di backup oleh bank besar. Itu punya kredit kendaraan bermotor. Apa kelebihannya tadi? Yaitu KKB ini menggunakan dana murahnya bank secara langsung. Ya. Lalu kemudian down payment kita punya produk dengan DP yang bisa mulai dari 10%. Ya, bisa mulai dari 10%. Kemudian rate-nya bisa mulai dari 2%. Ya. Kemudian kita sesuaikan sektor industrinya. Lalu kemudian di sini ada maksimal limit 3 miliar. Maksudnya gimana ini? Maksimal limit 3 miliar. Kalau 3 miliar itu ibaratnya kita menjem, Pak. Nah, menjem gitu, lalu kita berikan itu rate-nya yang murah kan gitu. Tapi kalau di atas 3 miliar memang ada threshold tersendiri, gitu ya. Beda lalu ya, Pak? Kemudian untuk beda. Masa perorangan ini kita spesialkan. Dibandingkan dengan untuk kebutuhan perusahaan. Kalau untuk kebutuhan perusahaan memang rate-nya berbeda, Pak. Rate-nya berbeda, ya. Tapi bukan berarti tidak boleh, ya pasti boleh, kayak gitu untuk perusahaan. Karena apa? Karena kita menyediakan tadi kan produk untuk commercial car, untuk alat berat, gitu kan. Ini yang KKB ini yang menggunakan dana murahnya Bank Mandiri, Pak. Gitu. Nah, tadi sesuai judul kan, bagaimana kita bisa mengatur keuangan untuk mobil impian kita. Makanya karena mobil impian kita ya pasti nggak jauh-jauh ya nasabahnya perorangan. Ya kemudian ini maksimal usianya 65 tahun sampai dengan kredit lunas. Ya. Kemudian ada 47 merek kendaraan. Ya. Kemudian, nah ini hebatnya lagi, IBR kita sampai dengan 50%, Pak. Jadi 50%. Dari itu ya besar banget ya. Iya, Pak. Jadi 50% gaji masih kita bisa akses ya. Kemudian tenor sampai 5 tahun. Kemudian tadi BPKB-nya atas nama itu. Bapak Ibu, ini sebagai materi yang penting yang untuk kita perhatikan. Slide berikutnya, Mas Bagas, Bapak Ibu. Saya akan berbagi tips Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membeli kendaraan baru atau kendaraan impian Bapak Ibu dan itu polanya menggunakan pola kredit, apa yang harus kita perhatikan Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu harus mempunyai suku bunga KKB terbaru dari Bank Mandiri. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh hubungi teman-teman Bank Mandiri, ya, atau teman-teman Mandiri Tunas Finance juga boleh. Tapi yang diminta ini agar diingat Bapak Ibu adalah suku bunga KKB terbaru. Tolong diingat, KKB terbaru. Apa itu suku bunga KKB? Karena KKB ini itu adalah kredit kendaraan bermotor
yang merupakan produknya Bank Mandiri, menggunakan dananya Bank Mandiri, menggunakan dana murah. Ini penting sesuai judul, ya, merancang cara cerdas keuangan kita dengan menggunakan kredit impian. Jadi kita bisa dapat kredit impian, ya, meskipun dana terbatas, tapi kita dapetin rate yang murah banget. Rate itu hanya ada di suku bunga KKB Bank Mandiri. Nah, ini agar diingat ya Pak Adrian. Iya Pak. Ketika Bapak membeli mobil, sebelum Bapak beli mobil, itu Bapak harus ingat dulu. KKB. Aku sudah punya belum ya? Suku bunga KKB Bank Mandiri. Ingat ya, KKB Bank Mandiri Bapak. KKB Bank Mandiri. Itu dapetin suku bunga KKB terbaru dari Bank Mandiri berapa? Lalu kemudian itu dibawa ya ke dealer. Ketika Bapak Ibu akan membeli mobil ke dealer, nah ini ada tips nih yang sangat penting untuk jarang kita mengetahui, dan ini penting untuk kita ketahui. Apa itu? Sebelum Bapak Ibu membayar uang muka atau tanda jadi, pastikan Bapak Ibu itu sudah meminta kepada dealer untuk menggunakan KKB Bank Mandiri dengan rate terbaru tadi. Jadi ngomongnya begini Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu itu membayar tanda jadi atau tanda uang muka, ya, kata-kata kuncinya atau magic words-nya yang harus keluar dari Bapak Ibu itu apa? Bapak Ibu ngomong sama dealer, aku mau ambil kredit mobil ini, ya. Tapi sebelum saya membayar uang muka tanda jadi, saya nanya dulu, saya bisa nggak pakai KKB Bank Mandiri, gitu. Ya, kalau bisa, oh bisa Pak, kami bisa pakai KKB Mandiri, gitu. Oke, mana suku bunganya? Nah, suku bunganya lalu kemudian Bapak compare, Bapak bandingkan dengan suku bunga KKB Bank Mandiri yang Bapak dapetin dari Bank Mandiri. Ya, jangan percaya dengan suku bunga KKB Bank Mandiri yang dipunyai oleh dealer. Bapak harus dapatkan dulu tuh suku bunga KKB dari Bank Mandiri yang terakhir tuh, yang terbaru berapa nih, gitu. Nah, itu yang jadi pegangan kita. Kalau kita itu sudah mendapatkan, oke Bapak Ibu, saya punya produk KKB Bank Mandiri, ini suku bunganya Bapak bandingkan dengan catatan berapa, kalau sama, oke, deal, pakai rate yang itu, ya, gitu. Jadi Pak Hari, caranya untuk mendapatkan KKB ini berarti kita harus mendatangi Bank Mandiri setempat ya Pak? Ya, Bapak Ibu cek ya ke teman-teman Bank Mandiri. Saya pengen tahu suku bunga KKB Bank Mandiri yang terbaru berapa. Ingat Bapak Ibu harus percaya bahwa KKB Bank Mandiri itu suku bunga yang paling murah. Logikanya begini Pak Adrian. Kenapa dijamin KKB Bank Mandiri termurah? Karena tadi yang dipakai adalah dana murahnya Bank Mandiri Pak Adrian. Iya Pak. Sementara leasing lain itu menggunakan dana pinjaman dari bank. Ya kan? Iya, masuk Pak. Logikanya gitu ya Pak Adrian ya. Betul sekali Pak. Gitu. Setuju Pak. Betul. Dan jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan suku bunga KKB Bank Mandiri, baru minta deal. Aku mau pakai suku bunga KKB yang ini ya, gitu. Nah, terus kemudian ini tips yang ketiga, jangan terpengaruh dan terjebak dengan besarnya diskon. Nah ini, hitung semua unsur diskon, harga mobil, premi asuransi, biaya administrasi, dan ini jumlah angsuran per bulannya. Terus perhatikan, itu semua dikombinasikan, gitu. Dan saya yakin KKB Bank Mandiri itu paling murah semuanya. Biasanya Pak, kalau kita membeli mobil itu sering tergiur dengan diskon. Betul Pak. Ya, diskonnya Iming-iming, gede, Pak. nggak tahu. Iya, nggak tahunya adminnya gede, nggak tahunya angsuran per bulannya gede, ya, gitu ya. Nah, kita nggak punya pembanding. Makanya itu Bapak Ibu minta ketika Bapak Ibu akan membeli mobil, penting tetap berkoordinasi, keep kontak dengan PIC Bank Mandiri. Minta PIC Bank Mandiri untuk hitung semua biaya yang muncul. Ya, nanti Bank Mandiri bisa menghitungkan untuk Bapak Ibu simulasi keuangannya berapa harganya, ya, berapa diskonnya, berapa
biaya administrasinya, berapa premi asuransinya, berapa angsurannya setiap bulan. Nah, dari situ kita mendapatkan gambaran mana yang lebih murah. Dan saya yakin yang lebih murah adalah KKB-nya Bank Mandiri. Nah, Bapak Ibu, ketika mendapatkan hambatan untuk menggunakan KKB Bank Mandiri, terus terang begini Bapak Ibu, KKB Bank Mandiri ini menjadi kurang familiar di dealer karena apa? Karena ya mohon maaf ya, kickback-nya itu kecil. Jadi dengan menggunakan KKB Bank Mandiri, Bapak Ibu, itu berkurang keuntungan dealer karena Bank Mandiri menguntungkan nasabahnya. Gitu. Betul, Pak. Jadi berarti ketika Bapak Ibu akan mendapatkan hambatan untuk bisa menggunakan produk KKB Bank Mandiri, makanya tadi pesannya jangan bayar uang muka dan tanda jadi dulu. Itu Pak Adrian. Iya, Pak. Pastikan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan KKB. Ketika kita mendapatkan hambatan untuk bisa menggunakan produk KKB Bank Mandiri ini, Bapak Ibu bisa telepon PIC Bank Mandiri untuk bisa membantu Bapak Ibu. Ya, nanti teman-teman Bank Mandiri akan menghubungi kami, Mandiri Tunas Finance, anak perusahaannya, untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Adrian, itu tips singkat dari kami, mudah-mudahan berkenan. Ya, silakan Pak Adrian. Pak Ari, ini berlaku untuk kendaraan baru atau kendaraan yang second, Pak? Juga termasuk untuk KKB ini, Pak? KKB baik untuk yang baru maupun yang second itu lebih murah, Pak. Baik, Pak. Gitu. Jadi berlaku untuk kedua-duanya ya, Pak? KKB itu baik untuk yang baru maupun, cuman yang second nggak bisa pakai suku bunga yang ini, Pak. Bagaimanapun yang second itu lebih mahal daripada untuk yang berbeli baru. Gitu. Betul, Pak. Ya, baik. Siap. Begitu, Pak Adrian. Baik, jadi materi ini sudah selesai ya, Pak, ini, Pak? Sudah, Pak. Sudah disampaikan ya. Karena baik. Memang rasanya tipsnya seperti itu, dan mungkin jarang kita ketahui nih, Pak Adrian. Saya yakin Bapak Betul, Pak. jarang mengetahui nih informasi seperti ini, ya. Betul, Pak. Kita sering terjebak dengan diskon tadi, terus kemudian dengan ini lagi, dengan takut-takutin. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Waduh Bapak Ibu, nanti kalau menggunakan KKB Bank Mandiri, mohon maaf, kami nggak kerjasama, ya gitu. Nah itu, ya kata-kata biasa itu Pak. Gitu. Atau bahasanya gini, aduh mohon maaf Bapak Ibu, waduh kalau pakai KKB Mandiri diskonnya nggak bisa segitu, nanti harganya bisa lain, ya gitu. Nah itu Pak. Atau gini, oh kalau pakai KKB Mandiri Bapak Ibu nanti mohon maaf itu jadi lebih lama indennya gitu, nggak bisa cepat ya itu. Nah itu sering senjata-senjata itu Pak yang digunakan. Ketika Bapak Ibu sekali lagi mendapatkan hambatan seperti itu, tolong hubungi teman-teman Bank Mandiri, nanti teman-teman Bank Mandiri bisa menghubungi kami. Begitu Pak Adrian. Iya, baik. Pak Ari, terima kasih loh atas informasi sharing-sharing yang sangat luar biasa, dan ini informatif banget ya Pak. Penting sekali yang kita ini masih awam-awam untuk proses kredit ya. Jadi ini yang disampaikan Bapak ini sangat menguntungkan kita sebagai customer ya tentunya ya. Jadi Mandiri Tunas Finance ini berpihak kepada customer tentunya ya Pak. Betul. Tidak hanya keuntungan semata-mata ya Pak. Baik, Pak Ari, terima kasih sudah menyampaikan sharing-sharingnya yang sangat luar biasa, dan kita saatnya masuk ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh peserta ya Pak. Sebelum saya menanyakan atau membacakan pertanyaan dari peserta, saya ingin bertanya dulu Pak Ari. Mohon dibantu ya Pak. Kalau seandainya kita butuh kendaraan yang tepat ya Pak, kira-kira ini dari bermacam merek, dari bermacam harga, kira-kira kalau kita melihat dari sebuah kendaraan yang tepat itu bagaimana ya Pak, sesuai dengan kebutuhan kita ini bagaimana Pak? Jangan tergiur dengan mungkin ya harga yang murah ataupun fasilitas-fasilitas lainnya ya. Yang kira-kira kalau menurut Pak Ari ini yang mungkin yang memiliki pengalaman memilih kendaraan yang tepat itu bagaimana Pak? Dari sisi apanya Pak nantinya Pak? Baik Pak, jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membeli mobil memang harus pergi ke dealer ya, harus pergi ke dealer, betul Pak. Ya, untuk bisa test drive,
untuk bisa merasakan kenyamanannya, seperti itu. Sebetulnya gini Pak, dealer itu ketika menjual mobil dengan skema kredit KKB, itu sebetulnya dealer masih untung Pak, masih untung, masih mendapatkan kickback juga, masih mendapatkan refund juga dari leasing seperti kami, masih dapat juga. Tapi memang jauh lebih kecil dibandingkan apabila menggunakan leasing yang dengan kebutuhannya yang tinggi. Makanya tadi tetap nggak apa-apa Bapak Ibu untuk bisa memilih mobil dan itu tetap harus datang ke dealer, dirasakan ya kenyamanannya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan Pak Adrian tadi gimana sih untuk bisa merasakan mobil yang tepat itu seperti apa, itu kan kembali ke selera masing-masing ya. Betul Pak. Nah tadi saran kami pilih yang cocok, yang memang fit, yang yang sesuai harga maupun barangnya sesuai gitu. Silahkan pilih, nggak apa-apa. Tadi kan semua merek mobil kan sudah bekerja sama dengan kita. Jadi mobil apapun nggak masalah gitu ya. Nah yang penting adalah ketika Bapak Ibu berhubungan dengan dealer, tidak tergiur semata-mata hanya terjebak pada diskonnya gitu. Baik, Karena apa, Bapak Ibu ya, unsur menghitung harga kendaraan itu meliputi semua harga kendaraan ya, terus kemudian biaya asuransinya, biaya administrasinya gitu. Belum lagi cara menghitung bunganya gitu. Kan ada yang menggunakan suku bunga flat atau efektif kan gitu tuh. Tapi rata-rata Bapak Ibu suku bunga yang dikedepankan oleh semua leasing itu memang suku bunga flat ya. Jadi yang paling benar adalah Bapak nikmati Bapak nikmati mobilnya yang mana Bapak sukai ya. Nah, tipsnya jangan langsung begitu Bapak suka dengan mobil itu, jangan langsung bayar uang muka atau dana jadi. Hanya karena ditakut-takutin oleh dealer, waduh Pak mobilnya tidak siap, mobilnya nanti bisa lama indennya. Jangan. yang harus dijadikan pegangan adalah Bapak langsung telepon teman-teman Bank Mandiri, tolong bantu saya untuk bisa membeli mobil ini dengan KKB Bank Mandiri. Begitu Pak Adrian. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah menemukan mobil yang cocok. Nah itu masalah selera Pak. Siap. Dan kami yakinkan bahwa semua mobil itu sudah bekerja sama dengan kami. Begitu Pak Ida. Ya Pak Ari, terima kasih informasi yang sudah disampaikan. Kemudian ini pertanyaan kedua nih Pak. Di pembiayaan kendaraan ini kita kenal ada yang namanya fixed rate dan ada floating rate Pak. Perbedaannya di mana ya Pak? Ya. Boleh tahu Pak? Ya, kalau di kami Pak di Mandiri Tunas Finance menggunakan fixed rate Pak, jadi tidak membingungkan ya. Baik. Kalau floating rate itu memang rata-rata itu bisa-bisa kita terjebak ya, karena di awal dibikin kecil gitu, tapi kemudian dalam 2 tahun berikutnya kita nggak bisa kendalikan tuh. Kita nggak bisa kendalikan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian gitu. Jadi itu agak berbahaya. Jadi yang paling benar itu adalah kita fixed rate, jadi tetap gitu. Yang mungkin agak membingungkan antara ini Pak, antara suku bunga flat maupun suku bunga efektif gitu. Ya, suku bunga efektif. Nah tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa rata-rata leasing itu menjajakan supaya terlihat kecil itu menggunakan flat memang Pak. Menggunakan suku bunga flat. Flat itu maksudnya gimana? Jadi flat itu adalah misalnya suku bunganya 2% gitu ya. Lalu kemudian tenornya 5 tahun. Itu artinya pokoknya dihitung dulu Pak. Pokoknya dihitung dulu. Misalnya 3 mobil 500 juta ya kan? 500 juta kali 2% kali 5 tahun ya, terus kemudian dibagi 60 bulan ya, itu ketemu berapa, itulah yang jadi pokok yang harus dikembalikan per bulan. Kemudian ditambah bunganya
ditambah bunganya yang 2%, itu cara menghitungnya dari pokok awal dikalikan 2%, dikalikan 5 tahun, dibagi 60 bulan, ketemulah bunganya 2% itu ditambahkan, jadilah angsuran tetapnya. Jadi yang menjawab pertanyaan Pak Adrian, Pak, jadi yang paling bagus itu adalah menggunakan fixed rate, Pak. Fixed rate ya, aman ya Pak? Ya, fixed rate ya. Dan kelihatan kecil memang menggunakan flat, tapi yang penting adalah kita menghitung semua komponennya, Pak. Berapa hubungannya, berapa biaya administrasinya, berapa premi asuransinya. Nah, ini harus kita hitung semua supaya kita bisa mendapatkan angka yang paling membutuhkan buat kita. Itu Pak Adrian. Iya, Pak Ari, terima kasih jawaban sudah disampaikan tadi, dan tiba saatnya kita akan membacakan dari peserta ya Pak, yang masuk ke Q&A dan melalui fitur chat ya Pak. Kita lihat pertama kali ini kita akan bacakan pertanyaan dari Pak Edwin. Pak Edwin ini dari Semarang ya Pak. Ya. Jadi beliau menanyakan berapa maksimal berapa tahun kredit, maksudnya Pak. Berapa maksimal berapa tahun untuk melakukan proses kredit ya Pak. Mungkin itu maksudnya Pak. Ya, mana-mana Pak. Ya. Dari Pak Edwin Pak. Oh, maksimal berapa tahun kreditnya? Ya. 5 tahun Pak. 5 tahun ya maksimalnya ya Pak. Ya, 5 tahun. Maksimal 5 tahun Pak. 60 bulan. Ya. 60 bulan, baik. Iya. Kalau paling cepat Pak, kira-kira biasanya apakah gimana, Pak? Bisa dalam waktu setahun, bisa Pak? Apanya Pak? Oh, bisa Pak. Jadi bisa ya. Jangka waktunya itu mulai dari 1 tahun, 2 tahun, maksimal 5 tahun Pak. 5 tahun ya Pak. Iya, baik. 5 tahun. Ya. Baik Pak Edwin, tadi sudah dijawab ya Pak pertanyaan Pak Edwin, berapa maksimal kredit selama berapa lama ya tenornya. Kemudian ini pertanyaan kedua, ini masih dari Semarang Pak Ari. Ini disampaikan oleh Pak Budi ya, di mana pertanyaan beliau adalah apakah untuk member CEC ada perlakuan khusus, apakah bisa untuk Kota Semarang Pak? Nah, ini dia Pak. Nah, kalau untuk Kota Semarang udah pasti bisa Pak. Kita punya cabang di seluruh Indonesia Pak, tadi yang saya katakan bersama dengan 3.000 dealer dan nanti ada 100 cabang di seluruh Indonesia. Semarang apalagi udah pasti bisa Pak. Terus kemudian untuk member CSC apakah ada CEC, apakah ada perlakuan khusus? Nah, ini saya balik tanya sama Pak Adrian ini Pak. Iya. Ciputra Entrepreneurs Club ini saya belum belum mengetahui kerjasamanya dengan Mandiri Tunas Finance itu seperti apa. Iya, kalau memang belum ada, nanti bisa kita bicarakan Pak. Baik. Terus sejauh ini sudah ada sih Pak kerjasama dengan Mandiri Tunas Finance Pak dalam memberikan rate bunganya Pak. Oh iya, kalau nggak salah karena kerjasamanya dengan grup Tunas ya Pak ya. Betul sekali Pak. Jadi kita sudah ada agreement sebelumnya karena kita sama-sama Tunas Group. Jadi untuk member Ciputra Entrepreneurs Club diberikan rate bunga khusus Pak. Seperti itu Pak. Itu dijawab. Luar biasa sekali. Tadi sudah dijawab lah. Sudah jawab Pak. Iya, baik Pak. Ya, Pak. Siap. Mohon maaf karena saya baru bergabung dengan Mandiri Tunas Finance itu begitu selesai, begitu dari Bank Mandiri ini baru 2 tahun saya Pak. Betul sekali. Iya Pak. Iya. Kita membacakan pertanyaan berikutnya ya Pak Ari ya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin dari Pak Purbo kita bacakan. Ini Pak Purbo ada di wilayah Malang Pak. Nah, pertanyaan beliau di sini adalah saya punya impian mobil Pajero 2 tahun lagi. Berapa penghasilan minimal dari CEC, boleh ngambil Tunas Finance Pak? Berapa cicilan per bulannya? Ya mungkin kalau secara umum aja ya Pak. Pajero berapa sih Pak sekarang ini Pak? Waduh, Pak punya Pajero 2 tahun lagi. Berapa penghasilan minimal dari CEC boleh ngambil Tunas
finance, Pak, berapa cicilan per bulan? Ya kalau Ini, Pak Ari ditanyain agak bingung ya. Ini agak bingung. Jadi sebagai gambaran ini, kami tadi DPR-nya 50%, Pak. Nah, jadi 50% dari pendapatan kita itu bisa kita, Pak, ada Pajero panas Jopo jeruk. 50% dari pendapatan kita bisa kita alokasikan untuk itu, Pak. Untuk kita alokasikan untuk mencicil kendaraan. Itu aja, Pak, jawaban dari saya. Tadi kan ada DBR sampai 50%, Pak. Gitu. Iya, baik. Terus ini pertanyaan berikutnya lagi masih dari Pak Budi ya, Pak. Ini bagaimana caranya untuk KKB tadi sudah dijelaskan ya, mungkin bisa dibantu kembali Pak untuk penjelasan kembali. Ya, lewat bisnis support atau atau langsung MTF ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin kalau yang dimaksud di bisnis support ini di tim kami sih Pak, di internal sih Pak. Gak apa-apa, nanti kita akan coba konsolidasi di dalam apakah nanti bisa langsung ya mendapatkan KKB-nya dari Bank Mandiri seperti itu ya. Nanti kalau memang ada permintaan kita akan support seperti itu. Begini Bapak Ibu, mungkin saya bisa menjawab Pak Adrian ya untuk Pak Budi dan Bu Nike ya Pak ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa KKB ini Bapak Ibu harus kenali benar ya, kredit kendaraan bermotor. Lebih lengkapnya KKB Bank Mandiri Bapak Ibu. Ingat kata-katanya harus diingat, dipegang secara lengkap, KKB Bank Mandiri gitu ya. Ini adalah suku bunganya lebih murah daripada leasing manapun gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan KKB itu bagaimana caranya? Tadi Bapak Ibu kalau membeli mobil kan pasti datang ke dealer, ya kan? Pasti datang ke dealer. Bapak Ibu tes mobilnya, ya, kemudian nanyain harga, nanyain diskonnya ke dealer. Boleh Bapak Ibu, silakan. Itu karena memang satu-satunya yang menyediakan mobil itu kan memang dealer. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran mobilnya kayak apa sih, kayak gitu, rasanya kayak apa, kan Bapak Ibu perlu test drive. Jadi tetap harus ke dealer Bapak Ibu. Dealer, lalu kemudian nanyain harganya, ya boleh. Nanyain diskonnya, boleh. Nanyain ada tambahan aksesoris apa lagi, boleh. Nah, kata kunci yang ingin saya pesankan kepada Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membayar tanda jadi atau uang muka, di sini kritikalnya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu membayar tanda jadi uang muka ketika mobil itu Bapak Ibu sudah sukai, sudah cocok, ketika sebelum membayar tanda jadi atau uang muka, Bapak Ibu harus nanya kepada dealernya, saya mau ambil mobil ini secara kredit gitu, tapi saya mau pakai KKB Bank Mandiri gitu Pak, KKB Bank Mandiri. Lalu kemudian dealer itu kemungkinan akan menjawab dengan dua cara. Yang pertama gitu, dia akan mengatakan begini, waduh Bapak mohon maaf, kami nggak kerjasama sama Bank Mandiri. Atau Bapak Ibu mohon maaf, mungkin kalau pakai KKB Mandiri Bapak Ibu harganya beda, diskonnya bisa beda, fasilitas yang lain bisa beda. Atau Bapak Ibu mohon maaf, nanti indennya bisa lebih lama. Itu jawaban kemungkinan yang akan dealer. Itu tujuannya dealer supaya Bapak Ibu tidak menggunakan KKB Bank Mandiri. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena KKB Mandiri itu sangat menguntungkan Bapak Ibu dibandingkan menguntungkan dealer. Gitu Bapak Ibu. Jadi dikatakan modus ya Pak? Modus gitu. Jadi ketika mendapatkan hambatan seperti itu. Tapi ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Sebelum nanyanya seperti itu, sebelum membayar tanda jadi atau uang muka. Karena ketika Bapak Ibu sudah membayar tanda jadi atau uang muka, Bapak Ibu baru nanyain saya mau pakai KKB Bank Mandiri, itu sudah telat. Kenapa? Bapak Ibu sudah harus ikut apa katanya dealer. Ketika dealer mengatakan, waduh saya nggak kerjasama Bapak Ibu dengan Bank Mandiri, atau kerjasama susah Bapak Ibu, kalau KKB itu berarti harganya sudah beda. Bapak nggak bisa, Bapak Ibu kan nggak bisa tarik itu uang mukanya atau tanda jadinya. Berarti harus ikut dengan kemauan dealer.
Maka critical point-nya, critical time-nya itu adalah ketika Bapak Ibu sebelum membayar tanda jadi atau uang muka, di situ Bapak Ibu harus minta menggunakan KKB Bank Mandiri. Bagaimana kalau mendapatkan hambatan tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus menelpon PIC Bank Mandiri, ya, petugas Bank Mandiri atau siapapun orang yang Bank Mandiri Bapak Ibu kenal, tolong saya dibantu untuk bisa menggunakan KKB Bank Mandiri. Saya mau beli mobil, mobilnya ini, saya sekarang ada di dealer ini, tolong saya dibantu. Ya gitu. Jadi begitu ketika telepon sama Bank Mandiri nanti akan nelpon kami Bapak Ibu, Mandiri Tunas Finance untuk bisa membantu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu waktu di dealer itu apa yang dilakukan? Bapak Ibu tinggal pergi aja nggak apa-apa. Bapak Ibu sudah tahu kan mobilnya apa, gitu. Nanti kami yang akan mencarikan. Tidak harus di dealer itu Bapak Ibu. Tidak harus di dealer itu Pak Adrian. Kami punya 3.000 dealer Pak Adrian. Gitu. Jadi tinggal pilih aja ya Pak. Iya, ketika dealer tersebut menghambat Bapak Ibu untuk membeli mobil hanya karena Bapak Ibu ngotot menggunakan KKB, nggak usah berkecil hati Bapak Ibu. Kami nanti bisa membantu untuk bisa mendapatkan mobil tersebut dengan harga yang sama, diskon yang sama, dengan suku bunga yang berbeda, dengan suku bunga yang lebih murah. Nah, itu Bapak Ibu jadi sebagai gambaran, ya. Atau bisa juga begini, ada Pak yang sudah lebih pintar ya Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu perlu mobil Innova yang sudah dikenal ya, mungkin nggak perlu test drive lagi kan, nggak perlu test drive lagi. Nah seperti itu Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu datang ke dealer, cukup panggil aja teman Bank Mandiri ya, atau teman Mandiri Tunas Finance ya, itu dihubungi, tolong saya mau beli mobil dengan kredit ya, Innova Zenix yang terbaru, saya mau pakai kredit, pakai KKB Bank Mandiri, dah gitu. Itu Pak, dijamin Pak, Bapak Ibu akan mendapatkan harga yang murah, diskonnya sudah yang bagus, dengan suku bunga KKB Bank Mandiri yang murah tadi. Begitu Pak Adrian. Baik, terima kasih Pak Ari, informasi yang disampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Budi tadi ya. Jadi Pak Budi masih menambahkan ini informasinya. Jadi rencananya beliau itu mau beli mobil Pak di bulan Desember, ya katanya banyak diskon katanya ya Pak di akhir tahun ya Pak. Nah ini mungkin punya rencana lain nih jadinya. Jadi harus koordinasi dengan hostnya dulu nih biar ada komisinya. Luar biasa sekali Pak Budi ini. Ya, nggak apa-apa Bang. Kalau apa boleh Pak Budi. Kalau nggak ada teman Bank Mandiri, boleh hubungi saya Pak. Siap membantu ya Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan kolaborasi dan silaturahminya masih jalan nih Pak nantinya Pak. Baik. Terima kasih Pak Adrian. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi boleh ya Pak? Boleh, silakan Pak. Baik. Nah, ini disampaikan Pak Purbo lagi nih, terima kasih ilmunya ya Pak. Satu pertanyaan, apa kelebihan kredit kendaraan melalui Tunas Mandiri dibandingin dengan leasing yang lain Pak? Ini Mak jelek banget nih Pak. Dibandingin kompetitor Pak. Baik, saya sampaikan tadi dengan Pak siapa tadi? Pak Budi ya? Pak Purbo Pak. Masih Pak Purbo. Oh ya. Iya, dari Malang Pak. Boleh saya sampaikan Pak Purbo. Tadi dari awal kami sampaikan bahwa Mandiri Tunas Finance itu anak perusahaannya Bank Mandiri, bank terbesar, dan komposisi dananya Bank Mandiri itu 68% sudah didukung oleh dana murah Pak. Dana murah itu adalah komposisinya dana giro dan tabungan. Sekali lagi, giro dan tabungan ini kan dananya murah banget Pak. Ya. Lalu kemudian tadi kelebihan dari Mandiri Tunas Finance sebagai anak perusahaannya Bank Mandiri, kita bisa menjual dengan suku bunga yang lebih murah karena Bank Mandiri memberikan suku bunga murahnya Pak. Gitu. Karena Bank Mandiri dananya murah, dia menjualnya dengan murah juga.
Melalui siapa? Melalui kami, anak perusahaannya. Nah, leasing lain belum tentu, Pak, dia mendapatkan alokasi dana murah karena dia tidak didukung oleh grup bank yang besar. Gitu. Jadi kalau leasing lain yang tidak didukung oleh grup bank yang besar, boleh dikata, Pak, dananya itu hasil minjem dari bank. Nah, kembali ke MTF, Pak, dengan produknya dari Mandiri Tunas Finance tadi, dengan produknya KKB Bank Mandiri, itu yang disalurkan adalah dananya Bank Mandiri, Pak, bukan MTF hasil minjem dari bank. Nah, gitu. Nah, itu kelebihannya, Pak, sehingga kami bisa menjual lebih murah produk-produk kami karena menggunakan dananya Bank Mandiri yang bersumber dari dana murah. Sementara leasing lain yang tidak didukung oleh bank sebagai induknya, itu dananya pasti hasil minjem dari bank, Pak. Kalau minjem dari bank kan pasti sudah kena suku bunga, baru dijual ke kita, itu kan pasti suku bunganya lebih tinggi, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Purbo, sebagai gambarannya, apa kelebihan Mandiri Tunas Finance? Yaitu karena sebagai anak perusahaannya Bank Mandiri, ya bisa menjual kreditnya atau pembiayanya dengan suku bunga yang lebih murah. Begitu, Pak. Ya, Pak Purbo, semoga bisa menjawab ya, Pak, pertanyaannya ya, Pak. Dan Pak Ari, seluruh pertanyaan sudah kita bacakan ya, Pak. Di antara banyak pertanyaan yang sudah masuk ini, kita pilih, Pak, 2 di antaranya yang kita ambil yang terbaik, Pak. Tadi ada Pak Edwin, kemudian ada Pak Budi, kemudian ada Pak Purbo, Pak. Tapi kita hanya pilih 2 nih, Pak. Kira-kira pertanyaan yang terbaik menurut Pak Ari yang mana, Pak? Dari Pak Budi kah? Dari Pak Edwin kah? Atau mungkin dari Pak Purbo? Ya, baik, terima kasih, Pak. Kami memilih, Pak, yang pertama dari Pak Budi, yang kedua Pak Purbo, Pak. Baik, selamat untuk Pak Budi, selamat untuk Pak Purbo. Ya, Bapak Ibu yang lainnya masih ada kesempatan berikutnya ya, nanti di next event ya, untuk bisa mendapatkan kesempatan sebagai penanya terbaik. Pak Ari, karena keterbatasan waktu ya, Pak, dan ini sudah menunjukkan waktu jam 20.19 menit. Terima kasih ya, tadi Pak Ari sudah menyampaikan informasi-informasi penting dan sharing-sharing tentang Mandiri Tunas Finance ya. Dan bagi Pak Ibu yang ingin mengetahui informasi peluang promo di Mandiri Tunas Finance, nanti bisa ditanyakan langsung dengan bisnis support kami ya, karena kita sudah bekerjasama dengan Mandiri Tunas Finance dalam memberikan rate bunga yang sangat kompetitif. Terima kasih untuk Pak Ari yang sudah bersedia menjadi narasumber di acara Entrepreneurs Meet Up hari ini, Pak. Dan juga terima kasih untuk Pak Ibu yang sudah bergabung sampai dengan akhir sesi ini berakhir. Akhir kata, kami semua undur diri. Sampai bertemu di acara Entrepreneurs Club. Iya, Pak. Pak, bagaimana dulu, Pak? Iya, setelah ini kita foto-foto bersama ya, Pak. Iya, kalau foto bersama ini sepertinya tidak bisa, Pak, karena di webinar, Pak. Oh iya. Iya, baik. Ya mungkin di sesi panelis saja yang bisa berfoto ini, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kita berlima ini, Pak, kita foto dulu, Pak. Baik. Ya. Tekrek. Iya, baik. Silakan Pak Andri, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan terkait dengan informasi yang disampaikan di malam hari ini, Pak. Dan juga kita sapa juga Mas Bagaswara, terima kasih ya, Mas, sudah menemani Pak Ari di malam hari, luar biasa sekali dari Mandiri Tunas Finance. Baik, terima kasih Pak Adrian atas waktu dan kesempatannya, serta Bapak Ibu semua. Sangat bangga kami bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini izinkan kami dari Mandiri Tunas Finance sekali lagi menyampaikan Bapak Ibu bahwa agar diingat saja produknya, yaitu KKB Bank Mandiri, Bapak. Dan itu sudah dipastikan suku bunganya lebih murah. Dan tadi kritikalnya poinnya di mana waktu meminta Bapak Ibu adalah pada waktu sebelum membayar tanda jadi, membayar tanda jadi atau membayar muka,
itulah Bapak Ibu harus minta kepada dealer untuk bisa menggunakan kartu dealer. Ketika Bapak Ibu kesulitan untuk bisa mendapatkan itu, hubungi teman-teman Bank Mandiri atau hubungi kami. Demikian Pak Adrian, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat. Sukses untuk kita semua Bapak Ibu. Amin, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hari, dan tentunya dengan Mas Bagas Faradiananto yang sudah hadir kesempatan di malam hari ini, yang telah menjadi narasumber di acara Entrepreneurs Meet Up. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Ibu yang sudah bergabung di acara ini sampai dengan akhir sesi. Akhir kata kami semua undur diri, sampai bertemu di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam Entrepreneurs. Pak Ari, terima kasih banyak. Mas Bagas, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Ari. Baik, sama-sama. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih Pak Ari dan Mas Bagas.